Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Lenggogeni. Kali ini kita akan praktikum kimia analitik 2 dengan judul penentuan kadar natrium benzoat pada sampel minuman. Tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa dapat mengaplikasikan titrasi volumetri asam dan basa pada sampel minuman. Alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah kompor listrik, stirrer, pengaduk magnet, pengaduk gelas, sendok sungu, spatula, pipet tetes, pipet ukur 5 mili, pipet volume 10 mili, bol pipet, statif beserta klem 2 buah, corong pisah 250 mili, buret 50 mili, beserta alat gelas, labu ukur 100 mili, corong gelas, Erlenmeyer 100 mili, gelas beker 100 mili 2 buah, gelas beker 250 mili, dan botol semprot. Bahan yang akan digunakan dalam percobaan ini, sampel minuman Fanta, NaCl, indikator PP, NaOH 0,05N, NaOH 10%, Aquades, kertas saring, kertas lakmus merah, tisu, serta 3 bahan di lemari asam, HCl 37%, etanol PA, dan kloroform. Langkah pertama, persiapan sampel. Ditimbang sebanyak 20 gram sampel Fanta menggunakan neraca analitik. Pastikan neraca menunjukkan angka 0 sebelum digunakan. Untuk ketelitian penimbangan, gunakan pipet tetes ketika angka pada neraca mendekati nilai yang diinginkan. Langkah selanjutnya, dilakukan penambahan NaCl pada sampel Fanta sedikit demi sedikit hingga NaCl tidak dapat larut lagi. Penambahan NaCl ini dilakukan sambil diaduk menggunakan stirrer. Apabila NaCl sudah tidak larut lagi atau larutan sudah menjadi jenuh, maka pengadukan dihentikan. Selanjutnya, dipipet sebanyak 10 ml NaOH 10%, masukkan ke dalam larutan, kemudian diaduk. Setelah ditambahkan NaOH 10%, sifat larutan
dicek dengan menggunakan kertas lakmus merah. Apabila ketika dicelupkan ke dalam larutan, kertas lakmus merah berubah menjadi warna biru, maka disimpulkan larutan bersifat basa. Ketika larutan sudah dipastikan bersifat basa, kemudian ditambahkan dengan aquades sambil dilakukan pengadukan menggunakan magnetic stirrer. Penambahan aquades dilakukan hingga volume mencapai kurang lebih 100 ml. Stirrer dimatikan setelah 30 menit. Larutan kemudian disaring. Setelah proses penyaringan selesai dilakukan, maka kemudian residu dipindahkan dan untuk filtrat dipindahkan ke dalam labu ukur 100 ml. Lakukan pengenceran dengan menggunakan aquades. Apabila penambahan aquades sudah mendekati tanda batas, gunakan pipet tetes untuk ketelitian. Gojok supaya homogen. Diambil 30 ml sampel yang sudah disiapkan sebelumnya dengan menggunakan gelas ukur. Sampel ini nanti akan diekstraksi dengan kloroform pada corong pisah. Pindahkan ke dalam gelas beker untuk memudahkan pengambilan dengan menggunakan pipet tetes. Untuk proses ekstraksi, siapkan corong pisah 250 ml. Masukkan 30 ml sampel. Lima ml HCl 37%,
dan 15 ml kloroform. Pemisahan dilakukan secara teknik ekstraksi cair-cair menggunakan corong pisah. Dilakukan penggojokan secara perlahan. Kemudian sesekali keran corong pisah dibuka untuk mengeluarkan tekanan di dalamnya. Setelah itu, didiamkan hingga terbentuk dua fasa. Fasa atas berupa fasa air dan fasa bawah berupa fasa kloroform. Ambil fasa kloroform dengan cara membuka tutup corong pisah, kemudian buka keran, dan tampung fasa kloroform ke dalam Erlenmeyer. Fasa air yang tersisa diekstraksi kembali menggunakan kloroform 15 ml. Gojok lagi dan diamkan hingga terbentuk dua fasa. Kemudian keluarkan lagi fasa kloroformnya dan tampung ke dalam Erlenmeyer yang sudah digunakan untuk menampung fasa kloroform pada ekstraksi sebelumnya. Fasa kloroform yang sudah didapatkan dipanaskan pada kompor listrik yang dilengkapi dengan penangas air. Pemanasan ini dilakukan sampai semua kloroform menguap. Setelah didinginkan, didapatkan asam benzoat yang berupa endapan berwarna putih. Kemudian ditambahkan dengan etanol PEA sebanyak 12,5 ml. Empat ml Aquades, 4 kocok supaya homogen.
Untuk proses titrasi, siapkan buret dan NaOH 0,05N sebagai titran. Untuk memudahkan pengisian buret, NaOH 0,05N dituang ke dalam gelas beker. Pastikan pada saat pengisian buret, keran buret dalam keadaan tertutup. Volume pengisian titran dilebihkan, kemudian volume yang berlebih tersebut dikeluarkan melalui kran supaya menghilangkan gas yang ada di dalam leher buret. Selanjutnya, pada saat proses titrasi, sebelum analit dititrasi, tambahkan terlebih dahulu dengan indikator PP sebanyak 2 tetes. Proses titrasi ini dilakukan hingga larutan yang tidak berwarna berubah menjadi warna merah muda. Setelah larutan berubah menjadi warna merah muda, maka proses titrasi dihentikan. Demikian video praktikum ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.